Oke, selamat siang Romo, Bapak Ibu dan saudari sekalian. Kita bertemu lagi dalam perenungan hari ini, yaitu mau membahas tema BKSN yang kedua, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Bacaannya dari Amos bab 5 ayat 14 sampai dengan 17. Kita kedatangan Romo dari luar nih kayaknya ya. Nanti Romo perkenalkan diri ya. Namanya Romo Andi Jebarus. Kemudian apalagi ya? Nanti Risa mungkin mau juga kok bisa Romo Andi yang datang ke sini itu gimana Risa? Kenal dari mana? Mungkin bisa nanti disampaikan. Kita akan awali pertemuan ini dengan doa pembuka. Izinkan saya memimpin doa sesuai dengan apa yang ada dalam lembaran BKSN, doa pembuka. Dalam nama Bagus. Bapa dan Sudah. Putra Sudah. dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau selalu melimpahi kami dengan segala kebaikan dan melindungi kami dari kegelapan dosa. Teguhkanlah kami agar tetap mencari di Kau sumber kebaikan sejati, sehingga kami dapat menemukan kebenaran dan mempraktekannya dalam hidup harian kami. Semoga kami pun menjadi orang yang solider dengan sesama yang berkekurangan dan berjuang bersama mereka yang diperlakukan tidak adil. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Sebelumnya silahkan Risa sedikit sepatah dua patah kata. Selamat siang Romo, Ibu-ibu, dan Riki ada nggak Riki? Belum masuk kayaknya Belum tadi ya. masuk, lupa kali. Apa namanya? Terima kasih Romo sudah bisa bersama-sama dengan kelompok ibu-ibu yang beriman ini. Beriman yang sudah menghadapi garam dunia yang banyak dan masih sampai saat ini kuat berdiri di televisi ini atau di kaca ini untuk mendengarkan sabda Tuhan yang berjudul Allah Sumber Harapan untuk melawan ketidakadilan. Nah, Romo ini saya kenal dari mana? Tentunya dari Susan. Oh, karena Belanda ya. Oke. Bahwa Romo, saya nggak tahu Susan bertemu dengan Romo ini di mana, tetapi Romo ini adalah Romo orang Sumba ya Romo? Sumba? Oh, Flores. Oh Flores, sorry. Flores, orang NTT Flores. Jadi bisa fasih berbahasa Indonesia dan sudah cukup lama kiranya tinggal di Belanda. Untuk lebih jelasnya, siapakah Romo ini? Silakan Romo memperkenalkan diri. Oke, terima kasih ya. Pertama terima kasih untuk undangannya. Pagi-pagi jarang kita kerja pagi-pagi di sini, jadi biasanya setelah jam 11 baru mulai kerja. Kepagian ini. Itu nama saya sebenarnya Andreas Jebarus dari kongregasi STB Salesian Don Bosco. Oke. Kalau di Jakarta kita di Sunter. Ya. Saya ya berasal dari Flores, dari Ruteng, itu dari Flores Barat. Sejak saya masuk biara tahun 2002, udah berapa tahun lalu, 20 tahun lalu. Terus masuk biaranya, jadi imamnya baru 7 tahun. Karena dulu ya begitu masuk biara ya dengan proses yang harus dilewati,
Terus dikirim ke Belanda tahun 2009. Jadi saya top di Belanda 2009. Terus 2011 ke Belgia dan 6 tahun lalu balik ke sini. Jadi itu kurang lebih yang perlu ditahu. Atau masih ada yang Sekarang kepingin tahu Romo lebih di dalam? mana? Di kota mana Romo? Saya sekarang di Amsterdam, di Amsterdam. paroki, nama parokinya De Vier Evangelisten. Daerah mana itu Romo? Itu daerah Amsterdam Barat. Itu di kota dong ya? Di paroki saya sampai di kota, tapi saya tinggalnya sekarang di paroki pusatnya Yohanes Paulus, Santo Paulus. Itu di Osdorp. Osdorp itu bagian luar dari Amsterdam Barat. Oke. Sudah berapa tahun Romo di Amsterdam? Tahun ke-6 ini sekarang. Tahun ke-6 tahun ini. Wah, Udah bisa Holland Spreken dong ya. iya ya. Mau tidak mau, tapi lihat kepala rambut sudah nggak punya, jadi Ada satu perubahan. kata satu rambut gitu. Oke. Baik. Itu saja ya. Kak, Oke, saya pikir baik. itu aja ya. Ya, terima kasih Saya sering Romo. dipanggil, saya sering dipanggil Andi karena saya selalu bilang saya orangnya kecil, pendek, jadi nama saya disingkat, jadi pendekin. Andi Dari, aja, dari Andreas Bahasa ke Inggris Andi. ya. dari Andreas ya. Oke. Baik Romo, terima kasih perkenalannya. Silahkan lanjutkan langsung dengan tema hari ini, Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Tema ini kemarin saya sering mikir-mikir, ini gimana ya caranya untuk ngobrol tentang tema ini. Tentang ketidakadilan ya. Ketidakadilan kita bisa lihat di mana-mana. Dan dalam kehidupan keseharian kita itu sering kali terjadi. Jadi sebelum saya lanjut ke tema ini, saya kepingin dengar dari ibu-ibu yang terkasih, tante-tante yang terkasih. Kira-kira menurut kalian ketidakadilan itu seperti apa sih? Saya butuh 1-2 pendapat, kalau lebih juga lebih bagus. Oke, ketidakadilan itu seperti apa? Pertanyaan Romo. Jadi pemahaman mengenai Ketidakadilan. ketidakadilan. Silahkan di-sharingkan pendapatnya. Sudah pasti tidak ada yang salah. Namanya juga pendapat ya. Pendapat, ya, makanya saya minta pendapat. Silakan. Egois Bu mau Franky menang bilang sendiri. mau menang sendiri, Ya, egois. ya, Terima kasih Bu Franky. Ada lagi? sama-sama. Masih ada? Saya Bu Bu Pri, silakan Bu. mengambil hak orang lain, jadi bukan haknya dimiliki, jadi itu termasuk ketidakadilan. Mengambil hak orang lain. Jadi bukan miliknya. Oke. Terima kasih Bu Pri. Ya, silakan. Bu Naryo. tidak menghargai pendapat orang lain. Adil nggak itu? Sendiri sama egois. Sama ya, ya udah. Gak apa-apa, pengertiannya beda. Ketika kita tidak mendapat kesempatan karena kekurangan kita atau kelemahan kita. Ketika kita tidak mendapatkan kesempatan karena kelemahan kita. Iya. Gitu Ya. berarti. Wah, ini kayaknya ada pengalaman nih. Ada pengalaman pribadi nih. Nanti ya. Terus. Terima kasih Bu Erni. Menarik. Ada lagi Kalau saya Romo, kalau saya ketidakadilan itu, saya berusaha melihat dari sisi Allah. Adilkah aku bersama Allah? Adilkah aku terhadap Allah? Adilkah aku terhadap Allah? Itu sangat banyak. Nanti kita bahas ya. Apakah aku adil? Tadi semua ibu-ibu berkata bahwa ini tadi semua itu benar, tetapi dari sisi manusia. Sekarang saya mau berbalik. Ketidakadilan itu
saya terhadap Allah? Apakah saya adil terhadap Allah? Itu Romo. Saya lebih suka ke situnya. Karena ini kan selalu berhubungan dengan harapan. Harapan adalah kita yang berharap ya kepada Tuhan. Tetapi sekarang saya berbalik. Adil itu sangat banyak sekali. Apalagi di Belanda. Apakah tidak adilnya masyarakat Belanda terhadap gereja? Nanti saya bela orang Belanda, tenang aja. Oh, nanti juga ada cerita nih mengenai orang Belanda ya, Romo. Sudah, kalau ditanya saya cerita, kalau nggak ditanya saya nggak cerita. Oh, mau ditanya sekarang apa nanti? Nanti dong, Nanti dong. Iya. Itu, Romo. Ya penasaran. Iya. biar penasaran. Saya suka buat orang penasaran. Sekarang kita dulu yang suruh maju, Ri. Iya ternyata. Nanti Saya kan sesi ini penasaran juga, saya kepingin tahu dengan siapa saya bicara, sehingga saya bisa masuk dalam pemikiran atau bisa berkoneksi gitu ya. Kan kita baru bertemu, jadi saya tidak bisa langsung ngomong, Iya. saya ngomong dengan siapa ini gitu. tak kenal tak sayang. Nah, Ini cara Romo iya, mengenal. itu makanya saya tadi mulai dengan pertanyaan. Itu alasan awalnya. Iya, ayo siapa yang mau dikenal lagi oleh Romo? Ayo ngomong. Nah, Yuk, itu. ngomong. Seru nih, tambah penasaran nih sama Romo Ayo. Andi. Kalau diem aja nggak dikenal sama Romo, sayang loh. Iya. Pilih Nanti kan kasih, Ri. Pilih kasih. Yo, Masih ada yang mau memperkenalkan diri ke saya? nah, ketidakadilan itu apa sih? Tadi udah. Ini Susan ada 2. Oh, Bu Moller. Mbak Lani apa? Mau menang sendiri juga Sus. Menang sendiri. Ya. Ya. Kesenjangan Ego sosial, tadi. Jo. Kesenjangan sosial Kesenjangan sosial dari Bu Lani. antara yang kaya dan yang miskin gitulah. Kasihan jadi orang kaya. Ketidakadilan tuh timbangan ya. Kita udah ngelihat timbangannya agak Kasihan jadi orang kaya ya. sebelah. Enggak juga lah, enggak ada salahnya jadi orang kaya. Bilang nggak adil tuh gimana? Nah, kalau nggak adil itu pertanyaan yang berbeda. Oh, beda. Kalau zaman dulu tuh wanita sama laki-laki itu memang ada itu ya, ketidakadilan. Semua laki, Ketimpangan. semua pejabat apa dikuasai laki. Tapi dengan adanya RA Kartini, emansipasi wanita disamakan. Itu kalau zaman dulu. Dan berharap akan lebih baik lagi. Ya udah Amin. ini terakhir ya. Ya. Oke, terima kasih banyak. Banyak udah. Ya, Yang paling Terima dalam kasih tuh yang banyak. Purisa punya ya, Romo. untuk ide-idenya. Ya, semuanya dalam tergantung kita melihatnya kan. Dalam soalnya langsung ke Tuhan ya, Riz ya. Ya agak Iya. berat. Langsung itu bukan dimulai dengan 10 kg langsung 100 kg. Itu nyikulnya gimana? Berdasarkan pengalaman Romo ini. Oh, gitu. Oke. Bagaimana? Tadi seperti dikatakan bahwa kita basis teksnya itu dari kitab Amos. Jadi kalau bisa, kalau diizinkan saya ingin baca dari kitab Amosnya sendiri ya. Ya, Saya silakan. ambil dari yang dikirim ke saya aja. Ya. Teksnya berbunyi demikian. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan Allah semesta alam Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu. Firman Tuhan.
Mungkin saya berharap sih, bukan mungkin, saya berharap bahwa kalian juga sudah baca teks yang saya juga dapat. Udah baca kan? Sudah, Pak Romo. Sudah, Romo. Sudah. Jadi semua kita sudah melakukan pekerjaan rumah dengan baik. Terima kasih banyak. Jadi saya tidak akan kembali ke teks itu, maksudnya apa yang ada di dalam buku. Saya kepingin seperti yang diminta juga, saya kepingin sharing aja tentang gimana sih pengalaman ketidakadilan itu. Kalau kita baca dari teksnya, juga dikasih tahu, diberitahu bahwa teks itu adalah lanjutan dari teks yang kalian minggu lalu dengar kalau nggak salah. Ya. Tadi diberitahu tentang apasnya ada ide yang mengatakan saya lebih dari pengalaman pribadi lebih melihat keadilan dengan Tuhan gitu. Gimana sih saya hidup adil dengan Tuhan? Minggu lalu kata mencari itu atau mencari Tuhan itu lebih menjadi fokus dari sharing kitab suci kita tahun ini. Ya. Karena kalau kita kembali ke kitab suci dari kitab Kejadian, semuanya berasal dari Tuhan, maka tidak salah juga kalau memulai sharing kitab suci untuk kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup, Sang Maha Baik, yang kita imani, yang kita hidupi. Jadi tadi seperti Ibu Ririn bilang, itu keadilan dengan Tuhan itu sangat penting buat beliau. Dan saya yakin bukan cuma buat beliau, tapi buat kita semua, bahwa kita perlu adil dengan Tuhan. Lalu pertanyaannya, gimana sih bisa adil dengan Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang sebenarnya mudah ditanyakan, tetapi susah dijawab. Ya. Gimana saya bisa adil dengan Tuhan? Kalau saya pribadi melihat ini sangat sulit, karena untuk bisa adil dengan Tuhan, pertama-tama saya harus bisa adil dengan diri saya sendiri. Saya tidak bisa mencintai orang tua saya tidak bisa mencintai adik-adik saya, kalau saya tidak bisa mencintai diri saya sendiri. Bisakah saya mencintai pribadi saya, mencintai Andi seadanya? Lalu pertanyaannya, bagaimana saya harus mencintai diri saya? Lalu kembali ke kata egoisme itu, supaya tidak egois. Bagaimana saya bisa mencintai diri saya dengan baik dan benar? Dalam bacaan Amos yang kemarin, hari ini yang baru kita baca tadi itu carilah kebaikan. Kalau kita lihat dari bacaan ini, jadi kita kembali lagi ke siapa sih atau apa sih kebaikan itu? Kembali lagi ke minggu lalu, carilah Tuhan. Jadi sebenarnya lingkarannya itu ya kembali ke Tuhan. Dari pengalaman ini atau dari apa yang saya renungkan ini, saya melihat bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri kita pribadi, di dalam diri kita masing-masing. Dan karena Dia hadir di dalam diri kita masing-masing, maka sebenarnya kebaikan itu juga ada di dalam diri kita. Hanya bisakah kita menemukannya? Ini pertanyaan yang sebenarnya sangat hakiki dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali ke kitab suci, itu Santo Paulus menulis kepada orang Tesalonika, kalau nggak salah Tesalonika 2, kalau nggak salah, saya lupa, tapi dia mengatakan bahwa dalam manusia itu dibagi 3. Itu ada yang disebut, saya harus cari bahasa Indonesia, manusia ada tubuhnya, pribadi kita yang kelihatan, terus ada jiwa. Kalau dia berbicara tentang jiwa, dia berbicara tentang pikiran, tentang perasaan, dan juga kehendak, will, apa yang saya mau, apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan, kurang lebih seperti itu. Terus ada yang ketiga, adalah roh. Roh itu, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, itu Allah yang memberikan roh, memberikan kehidupan kepada manusia. Jadi roh itu yang menghubungkan kita dengan Allah, dengan sesama. Jadi setiap kita memiliki roh, di mana roh itu yang sebenarnya mengajak kita untuk menjadi lebih baik, yang mengajak kita untuk menjadi kudus. Kudus itu kebaikan, untuk menjadi kita dekat dengan Tuhan, dengan sesama.
Jadi dari apa yang saya dengar tentang jawaban tadi, apa itu keadilan? Keadilan dengan Tuhan, keadilan dengan sesama. Itu sangat penting. Itu tidak ada yang mengatakan bahwa keadilan dengan Tuhan itu lebih penting daripada keadilan dengan sesama. Enggak. Keadilan dengan Tuhan atau keadilan dengan sesama itu sama pentingnya. Kalau kita adil dengan sesama, itu berarti kita adil dengan Tuhan. Karena kalau kita mencintai sesama, kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan hadir di dalam diri orang lain itu juga. Lalu kembali ke poin saya tadi, saya tidak bisa adil dengan orang lain, dengan sesama, kalau saya tidak adil dengan diri saya sendiri. Adil dengan diri saya sendiri, di sini saya ingin menekankan ketiga poin tadi itu yang Paulus katakan dalam suratnya kepada orang Tesalonika. Adilkah saya dengan tubuh saya, menghargai tubuh yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada saya, dan juga yang orang tua kita bantu untuk memberi kita makan, memberi kita minum, untuk menghidupi kita, tubuh kita. Adil dengan tubuh itu contohnya jaga kesehatan, makan yang baik dan benar, dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menghargai hidup kita, tubuh kita dengan baik dan benar. Terus dengan jiwa kita, dengan pikiran kita, bagaimana kita membantu diri kita sendiri supaya adil dengan pikiran kita. Bagaimana saya bisa menghidupi pikiran saya dengan apa yang baik dan benar. Contohnya, di sini saya melihat bahwa perlu memberi pikiran kita atau ide-ide yang baik dan benar. Kadangkala kita terlalu banyak melihat hal negatif dalam kehidupan sekitar kita, sehingga pikiran kita pun selalu atau terlalu banyak dengan hal-hal negatif. Tadi dikatakan, contohnya di Belanda gitu ya. Benar, apa yang kalian katakan itu, maksudnya pikirkan tentang Belanda. Saya tidak mengatakan itu salah, itu benar. Tetapi ada hal-hal yang kadangkala sedikit atau tidak diangkat sehingga tidak diketahui tentang kebaikan yang ada di Belanda. Belanda terkenal dengan ketidakpercayaannya dengan Tuhan. Saya melihat ini sebagai kesempatan sebenarnya, karena contohnya anak-anak muda di Belanda itu mereka tidak pernah banyak dari mereka, ya tidak semua, itu tidak pernah diberitahu atau tidak pernah dididik, tidak pernah mendengar tentang Tuhan, tentang Allah. Nah, bagi saya secara pribadi ini kesempatan bagi saya untuk menjelaskan kepada mereka Tuhan yang kita sembah, yang kita puja itu seperti apa. Karena dari generasi-generasi sebelumnya, ya katakan yang di atas umur 50, 60, mereka mempunyai build pikiran yang sedikit negatif tentang Allah, tentang percaya, tentang iman. Dan banyak dari mereka memberikan pikiran ini kepada anak-anaknya. Saya melihat ini kesempatan di Belanda untuk mengatakan hal yang lain, karena puji Tuhan banyak juga anak-anak yang tidak mendengar apa yang dikatakan orang tuanya atau kakek neneknya tentang iman itu, tentang Allah itu seperti apa. Sehingga kita punya kesempatan untuk... Contohnya apa? Contohnya gini. Sangat simpel aja. Ya, dulu sangat keras dikatakan bahwa kalau kamu berbuat salah, kamu masuk neraka. Langsung punt, ya, langsung titik. Kamu salah, masuk neraka. Lalu karena pikiran itu, maka orang lari dari gereja. Kok Tuhan seperti itu? Masa Tuhan begitu jahat? Saya berbuat salah. Tetapi sebenarnya kita tidak pernah mengajarkan itu. Kitab suci mengatakan, Yesus mengatakan, ampunilah sesama. Kalau dia mengajak kita untuk mengampuni sesama, berarti dia
siap mengampuni kita. Kita juga percaya, kemarin kita merayakan pesta salib suci. Yesus menyerahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Dia mau supaya kita selamat, berarti dia mau mengampuni kita. Hal-hal seperti ini yang kadangkala membuat orang-orang di zamannya itu menarik diri dari gereja dan mencap gereja itu menghakimi. Iman itu menghakimi, Allah itu penghakimi. Kita tahu Allah menghakimi, tapi sebenarnya kita sendiri adalah hakim buat diri kita sendiri. Ya. Terus tadi saya bicara tentang kesempatan untuk bisa, di Belanda ini saya bisa mengatakan kepada anak-anak, khususnya yang usia remaja atau yang lebih muda lagi, bahwa Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak langsung menghakimi kamu, enggak. Kita diajarkan untuk mencintai, mengasihi. Kita diajarkan untuk berharap. Tema kita hari ini, berharap kepada Tuhan supaya kita adil. Berharap bahwa Tuhan selalu mengasihi. Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita pun diciptakan seperti itu, menjadi baik, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu bagaimana kita mendidik atau mengejar adil dengan diri kita sendiri, dengan pikiran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, adil dengan perasaan kita. Kadangkala, khususnya kita di Indonesia, kadangkala perasaan berbicara lebih banyak dari pikiran. Segala sesuatu dirasakan. Segala sesuatu, saya rasa dia itu seperti ini. Kadangkala kita tidak bisa membedakan saya pikir dan saya rasa, karena perasaan kita itu lebih dominan dari pikiran. Sebenarnya tidak ada yang salah. Justru itu membuat kita lebih baik, menjadikan kita lebih tenggang rasa. Tapi pertanyaannya, adilkah kamu dengan perasaanmu? Bagaimana kita mendidik perasaan kita? Bagaimana kita membentuk perasaan kita untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna, menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Adakah kita memberi kesempatan untuk mendidik perasaan kita ini? Ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan dengan diri kita sendiri. Kapan saya memberi waktu supaya perasaan saya ini bisa benar-benar murni gitu, bisa benar-benar baik? Tadi dalam kitab Amos mengatakan mencari kebaikan. Adakah perasaan saya selalu mencari kebaikan, kebenaran? Dengan bahasa sekarang selalu dikatakan bahwa berperasaan positif. Kita mengatakan perasaan positif. Adakah saya selalu menggunakan perasaan positif itu? Atau saya selalu melihat orang, dia itu begitu, pasti dia begini, begitu, dan segala macam dengan hal-hal negatif yang kita pikirkan. Tanpa mengetahui atau tanpa mencari kebenaran dari apa yang kita rasakan. Ini kadangkala juga perlu diberikan keadilan tentang perasaan ini. Dan yang keempat itu tentang will, kehendak. Bebas. Apakah kehendak saya itu selalu baik? Karena kalau dulu waktu belajar itu dikatakan bahwa kehendak itu adalah kunci dari mencari Tuhan. Kalau kita punya kehendak untuk mencari Tuhan, untuk bertemu dengan sesama, untuk hari ini kita bisa berkumpul bersama, semua akan ikut. Pikiran kita akan ikut, perasaan kita akan ikut, badan kita pun akan ikut. Ikut duduk di depan komputer, di depan telepon, untuk bisa saling bertemu sapa gitu. Jadi kehendak ini juga perlu keadilan dari kita secara pribadi. Bagaimana kita mendidik atau membentuk kehendak kita untuk mencari yang baik. Namun semua ini tidak akan menemukan kebaikan atau mencari kebaikan kalau yang terakhir yang Paulus bilang tentang roh itu juga hidup di dalam diri kita. Kalau kita berbicara tentang roh di sini, itu roh yang Allah atau yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan roh itu cuma satu. Roh kebenaran, kebaikan, roh cinta kasih dari Allah itu sendiri. Allah, kenapa kita dikatakan bahwa kita diciptakan seperti Allah, image ya.
Itu karena Allah memberikan rohnya kepada kita. Roh yang hidup di dalam diri kita, yang membantu kita untuk bisa menjadi seperti Allah. Lalu pertanyaannya, adakah saya membiarkan roh Allah itu hidup dalam hati saya, dalam hidup saya? Atau saya lebih dikuasai oleh perasaan saya, oleh pikiran saya, yang tadi kita bilang ego itu, oleh kehendak saya pribadi? Atau apakah saya memberi kesempatan kepada Tuhan untuk menguasai saya? Ini adalah tantangan yang sangat besar. Bagaimana will itu tadi, kehendak itu dikuasai oleh roh. Bagaimana pikiran dikuasai oleh roh kebaikan, roh kebenaran. Bagaimana perasaan kita dikuasai oleh roh kebaikan dan kebenaran itu. Keadilan yang akan dicari akan bisa dicapai kalau ini semua bisa berjalan bersama. Kita bicara semuanya berasal dari harapan. Harapan itu tumbuh karena kita percaya bahwa roh itu, Allah itu sendiri, kebaikan itu sendiri, ingin supaya kita hidup bersama Dia. Ingin supaya kita berdampingan dengan sesama. Jadi itu kembali lagi ke poin awal saya, itu tidak ada usahakan atau berusahalah untuk tidak mengatakan hubungan vertikal dengan Tuhan lebih penting daripada hubungan horizontal dengan sesama. Semuanya itu baik dan benar dan tidak ada yang lebih penting dari yang satu dan yang lain. Hubungan dengan sesama itu sangat penting karena Tuhan hadir dalam orang lain, dalam pribadi lain. Hubungan dengan Tuhan sangat penting karena Dia adalah sumber kehidupan kita, sumber kebaikan, sumber cinta yang ada di dalam diri kita masing-masing. Saya pikir untuk berbicara tentang keadilan, keadilan itu hadir. Keadilan itu akan menguasai kita kalau kita hidup sesuai dengan roh yang Tuhan berikan kepada kita, yang membimbing jiwa kita, membimbing pikiran, perasaan, kehendak kita, membimbing tubuh kita untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan, untuk bisa mencari kebaikan. Dari sini saya bertanya pada diri saya sendiri, bagaimana saya memberikan kesempatan kepada roh itu untuk menguasai saya, untuk membimbing saya, untuk menuntun saya, untuk membantu saya supaya jiwa saya hidup dalam roh. Dalam gereja, bukan hanya gereja Katolik, tapi gereja Protestan juga itu ada yang kita sebut adorasi. Kalau saya sendiri melihat adorasi itu sangat penting untuk menghubungkan saya dengan Tuhan, karena di situ pusat perhatian kita, perasaan kita, kehendak kita itu kepada Tuhan. Untuk bagaimana saya diberi kekuatan, yang pasti saya sangat percaya bahwa Ekaristi memberi saya kekuatan untuk bisa membimbing atau menguatkan jiwa saya, tubuh saya, untuk bisa mengadorasi, bisa menyembah, memuji Tuhan, dan menjadikan Tuhan bagian dari hidup saya, dan menjadikan sesama bagian dari hidup saya. Dan kalau kita di sini tidak hanya sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitar, bahkan dengan hewan, bagaimana kita bisa hidup bersama untuk bisa mencari kebaikan, untuk itu berarti kita bicara tentang Tuhan. Tuhan itu maha baik, semua kebaikan datang dari Dia. Terima kasih, saya pikir cukup sampai di sini dulu untuk kali ini. Saya akan sangat bahagia kalau ada pertanyaan, karena kalau kalian tidak bertanya, saya tidak bicara lagi. Terima kasih. Good, bagus Rama. Risa, terjawab nggak pertanyaan tadi mengenai Belanda? Jawab. Bagus banget ya. Romo Simpel tapi simple. bagus. And kalau tadi Romo bilang yang anak muda itu sebenarnya masalah apa ya? Waktu dulu mami saya pun berkata begitu. Kalau nggak ke gereja, punishment-nya begini. Kalau ini gitu. Tetapi karena ada
apa ya, KKS, kita bertemu bersama ini. Jadi kita menjabarkan, dan ada apa namanya, romo-romo yang mendampingi kami semua. Romo kami udah hampir 20-an tahun ini melakukan seperti ini. Biasanya tatap muka, tapi karena pandemi 2 tahun ini kita cukup dengan Zoom. Itu saya rasa untuk Jakarta, untuk Indonesia pada umumnya kan banyak sekali pengarahan, pelan-pelan akan berubah. Karena kita bisa menyadari, Romo, bahwa apa yang pernah mami orang tua yang lakukan, itu ada perubahan. Tapi justru bagus, jadi kita tahu, anak kita tidak kita begitukan. Kita ada free will. Gitu loh. Ada free will, ada apa yang ini. Dari Amos yang kita baca ya, Romo ya, yang saya titik tekankan adalah selalu lihat di Amos. Carilah, bencilah. Carilah yang baik dan jangan yang jahat. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Ya, itu yang kuncinya di Amos yang tadi Romo baca. Cuman yang itu yang saya pikirkan sekali lagi. Nah, tadi saya bicara bahwa keadilan untuk Tuhan. Saya berbeda dengan ibu-ibu. Benar, saya berbeda. Karena saya mencoba bukan memakai ukuran saya. Kalau saya mulai memakai ukuran saya, banyak sekali ketidakadilan. Bahkan doa yang tidak terjawab. Seolah-olah orang tidak adil. Tetapi, saya juga dapat dari khotbah Romo, tetapi menjadi kunci buat saya, misa hari Minggu kemarin, Romo di Jakarta, cuman bilang begini, jangan maunya diberi dan minta diampuni. Kita harus mempunyai mental memberi dan mengampuni. Gitu Romo. Kalau selalu kita maunya diberi dan maunya diampuni, akan selalu terjadi ketidakadilan di mata kita. Tapi cobalah kita memberi dan mengampuni. Itu yang saya pikir, iya saya harus memberi dan mengampuni. Dan yang saya lihat, saya memberi Romo bukan Romo yang saya lihat. Saya memberi Tuhan. Gitu loh Romo. Dan mengampuni karena saya sudah diampuni lebih dulu sama Tuhan. Jadi saya mau mengampuni itu. Kemarin kami sudah KKS juga, tapi dengan kelompok lain. Kemarin adik saya, Ricky, ada ya Ricky ya? Dia berbicara, saya menarik waktu dia ngomong seperti ini. Perbuatan baik tidak, apa sih Rek? Lupa Rek, kamu ngomong apa ya Rek ya? Mana Rek? Reki, ada nggak Reki? Nanti adanya. Reki nggak ada Tih. Jadi perbuatan baik itu Ada kok Ricky. Oh ada Richard tuh, ada. Ricky suka ditinggal Rek. Ada tugas lain soalnya. menarik buat saya. Karena kemarin udah di Halo ya, halo sorry di belakang. Sampai netes nih. Hah? Halo? Apa yang kamu bilang mengenai perbuatan baik belum tentu adil? Apa? Gimana? Yang kemarin, Rek. Saya kasih contoh simpel ya. Yang saya kasih contoh adalah ini true story dan saya jadi berpikir. Ada seorang raja judi, dia selalu memberikan ke panti asuhan di Medan, rutin, ya, adil kan? Ya dong, panti asuhan itu mendapat sesuatu yang untuk yang dia butuhkan. Tetapi di lain sisi, apakah itu adil? Bahwa dia sudah mengambil judi-judi online itu. Jadi perbuatan baik belum tentu itu baik, gitu loh Romo maksudnya, ngerti nggak Romo? Jadi perbuatan baik belum tentu benar. Nah, belum tentu benar, gitu loh. Coba Reki kemarin ceritakan apa yang itu apa coba Reki? Oh begini Kak, masih ingat nggak ya? Baru kemarin. Kayak kita apa ya? Ini adik saya juga Romo. Adik saya semuanya itu Romo, jago-jago ngomong Romo. Enggak. Kita yang kita alami aja dah waktu kita COVID kemarin, begitu menakutkan sehingga
kita mencari jalan keluar, begitu ada berita bahwa ada obat yang bisa menghadang COVID, kita langsung beli. Kita beli banyak. Sehingga orang yang tidak mampu tidak bisa beli, habis. Lalu kita berpikir, wah kita berbuat tidak baik nih. Hati nurani kita berkata, wah saya tidak boleh berbuat begini. Lalu saya mengubah apa yang saya lakukan. Saya akan beli banyak, tapi akan saya bagikan kepada mereka yang tidak mampu. Tentu orang lihat kita baik ya. Kita beli obat banyak-banyak atau masker banyak-banyak untuk kita bagikan ke orang yang tidak mampu. Namun di lain sisi, ada orang yang sangat membutuhkan, tiba-tiba tidak bisa mendapatkan obat itu atau masker itu. Lalu saya pikir bahwa apakah yang kita lakukan itu bisa dikatakan baik? Ataukah mungkin menurut kita baik, ya. Atau contoh kedua misalnya, kita berdoa dengan kusuk setiap hari, kita mendekatkan diri dengan Tuhan, kita ikut kegiatan keagamaan, namun kita menakutkan bagi sesama. Kita sering mencaci maki, kita sering membicarakan orang. Ya. Apakah bisa dibilang kita itu baik? Sedangkan kita itu menakutkan untuk orang lain. Jadi yang dimaksud saya adalah kita mencoba mencari baik yang bagaimana, begitu Romo? Jadi perbuatan baik yang kamu lakukan belum tentu itu baik, ya kan? Karena ada tadi yang Romo bilang, belum tentu itu benar ya Romo? Perbuatan baik yang kamu lakukan belum tentu itu adalah benar. Seperti tadi yang Reki bilang, dia beli, saya mampu, saya beli masker begitu banyak, saya bagikan kepada saudara-saudara dan kenalan-kenalan yang saya berikan. Itu baik dong untuk mereka perbuatan saya, tetapi belum tentu itu benar. Banyak saya beli, akibatnya banyak orang-orang yang terlantar nggak bisa mendapatkan stok masker. Karena saya sudah borong begitu banyak. Tetapi tidak sampai ke mereka. Gitu kan Romo? Itu perbuatan baik saya belum tentu benar. Itu satu. Dan yang tadi saya mau tambahkan lagi, apa yang saya katakan bahwa adil kepada Tuhan. Kita semua berbuat baik tadi yang Reki seperti itu. Tetapi pada saat sekarang ini, apakah aku sudah siap ke gereja offline? Banyak orang yang mempunyai alasan sendiri tidak siap datang ke offline karena sudah terlena dengan online. Itu kan tidak adil untuk Tuhan. Tuhan udah sampai para paus ngomong, para ini, itu tidak benar. Waktu itu benar karena keadaan darurat. Gereja ditutup, ya kan? Nggak ada pilihan. Sekarang sudah bukan darurat dan datanglah karena sakramen itu adanya di dalam gereja dengan komunitas kan Romo. Ekaristi itu maksud saya, bukan di depan kaca, bukan seperti Zoom ini, gitu loh Romo. Itu apakah adil aku sama Tuhan? Kemudian masuk ke dalam kolekte. Apakah aku adil? Kalau kolekte segini aja cukup kan, yang lain juga pada ngasih. Itu semua adanya di dalam diri kita, bukan di diri orang. Jadi itu yang saya bilang, perbuatan baik itu belum tentu benar. Karena apa? Perbuatan baik itu dipakai di dalam ukuran pikiran saya pribadi. Tetapi kemarin seperti contoh, saya mau beli untuk orang-orang banyak, misalnya ya, saya mau beli makanan untuk orang-orang banyak, saya belinya di warung A. Nanti ada yang satu lagi dalam kelompok yang saya yang dikasih, kok nggak dibeli di tempat saya di? Kan harusnya kamu beli tempat saya dong, aku kan teman kamu. Untuk orang itu saya tidak adil, ya kan? Karena saya beli di warung orang. Gitu loh. Untuk saya itu adil.
Itu kan simple. Di dalam kelompok komunitas aja bisa. Kok nggak pesannya sama saya sih? Kok pesannya sama orang lain? Nggak adil banget, Bu Risa. Bisa kan, Romo? Sangat simple. Jadi keadilan itu yang kita lihat sekarang, please jangan masalah yang apa ya? Ini kan untuk pribadi, bukan untuk umum. Pemerintah menaikkan bensin nggak adil. Barang-barang naik tidak adil. Itu karena apa? Karena kita yang makin untungnya sedikit, nggak punya untuk segala macam, tapi kita coba bicarakan ini kepada Tuhan. Minta ketidakadilan seperti itu, minta diampuni, minta diberi. Cobalah kita berpikir sekarang pelan-pelan, sebaiknya kita memberi dan mengampuni. Itu kan bukan buat kita. Gitu loh Romo. Itu apa ya, maksud saya seperti itu Romo. Saya masih coba berpikir terlalu banyak kalau kita mau membicarakan keadilan nggak akan selesai dan tidak akan, ini nggak adil dong dari sisi dia, dari sisi saya adil dong, iya kan? Jadi apapun itu benar yang Romo bilang, apapun yang ketidakadilan itu bisa menjadikan seperti itu. Saya memberi tetapi pemberian saya tidak benar. Bisa terjadi untuk itu. Kenapa sih panti asuhan itu terus, panti asuhan kita juga susah, nggak diberi sama dia. Ada kan? Jadi gimana caranya? Itu yang kita harus pandai-pandai, seperti Romo bilang tadi, itu bisanya hanya berhubungan dengan Tuhan, sama seperti Amos. Bencilah, carilah, ratapan. Itu 3 poin di dalam ini menurut saya. Bacaan ini itu tiga sesuatu yang sangat penting buat saya. Carilah, bencilah, pintu gerbang, ratapan. Apa artinya itu semua? Begitu Romo. Jadi dalam Amos yang Romo baca itu yang 4 itu yang saya garis merahin. Carilah, bencilah, pintu gerbang, ratapan. Selalu akan ada ratapan. Terima kasih Romo. Boleh yang lain. Terima kasih. Saya tidak perlu komentar kan? Komentar boleh dong. Bukan gitu maksudnya Bu Risa gitu. Kalau Romo mau menanggapi silahkan. Oh, kalau menanggapi. Tadi saya akhiri dengan 2 poin penting yang mungkin karena saya terlalu cepat tadi kurang diambil atau kurang dipetik, itu tentang bagaimana saya mendidik atau bagaimana saya menghidupi roh yang ada di dalam diri saya. Tadi saya mengatakan untuk bisa dikuatkan, carilah. Kita sebagai umat Katolik, carilah. Apa tadi yang saya menggunakan kata dalam sakramen Ekaristi, dalam tubuh dan darah Kristus yang kita terima di hari Minggu, atau kalau yang punya kesempatan juga di hari-hari lain, di mana kita dikuatkan oleh sakramen tersebut oleh Kristus sendiri. Dan juga adorasi tadi buat saya sangat penting, karena di situ saya memberi kesempatan kepada roh yang ada dalam hidup saya untuk menguasai pikiran, menguasai jiwa saya. Di sini artinya pikiran, perasaan, dan juga kehendak saya. Terima kasih tadi untuk sharingnya. Jadi ya, itu sangat tantangan yang sangat besar bagaimana kita bisa menjadi baik dan benar. Jangankan dalam kehidupannya atau yang diseringkan Ibu tadi, menjadi imam pun tidak mudah untuk menjadi imam yang baik dan benar. Karena kadangkala kita juga dikuasai oleh perasaan kita, dikuasai oleh pikiran kita yang mengatakan harus seperti itu, logik ya. Tapi kadangkala perlu juga mendengar dari A, dari B untuk bisa menjadi lebih baik. Tentang tadi sharing, oke, saya beli di sini, terus yang satu merasa tidak adil, saya tidak adil. Saya pikir kalau kita bisa adil dengan diri kita sendiri, dalam arti adil yang baik dan benar ya, yang sehat. Apapun, jangan terlalu, ini juga salah satu tantangan buat kita orang Indonesia. Perasaan kita itu kadang mendominasi. Tadi aku pikir kamu tetap adil dong, dalam arti jangan terlalu perasaan itu perlu dididik juga, supaya jangan sampai kita merasa bersalah karena perasaan kita mengatakan, iya ya, saya tidak adil, saya tadi tidak beli di situ. Karena
Kelakuan baik kamu itu bukan untuk untuk dinilai oleh orang lain. Kelakuan baik kamu, apa yang kamu buat itu untuk dirimu dan untuk Tuhan yang melihatnya. Apakah kamu melakukannya untuk orang lain, melakukannya untuk lingkungan hidup, untuk tanaman apa segala macam, itu adalah kamu dan Tuhanmu. Kita diajarkan untuk mencintai yang lain, membimbing yang lain, menjadi sahabat bagi yang lain, tapi bukan berarti kita harus hidup di sepatu orang lain. Enggak. Kita harus tetap menjadi diri sendiri, kita harus tetap menjadi kaki dan tangan Tuhan yang kita percaya. Kalau contohnya orang lain mengatakan, kamu nggak adil lah dengan saya, jangan terlalu ambil hati. Jangan sampai nanti kamu ingin menyenangkan semua orang, kamu sendiri yang menderita. Kita kemarin, itu pesta salib suci. Kita tidak diminta untuk memikul salib. Maksudnya mengangkat salib. Enggak. Saya harus memperbaikinya. Kita tidak diminta untuk memikul salib yang diletakkan di atas kita. Enggak. Kita diharapkan untuk mengangkat salib yang ada pada kita. Artinya tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Salib itu bukan hanya penderitaan ya, tapi kebahagiaan juga itu Kristus. Ya. Kebahagiaan juga bagian dari salib. Kita diminta untuk mengangkat, menerima itu dan memikulnya. Kalau kita tidak bisa mengangkat, ya jangan paksa diri. Jangan paksa diri. Jadi kita juga harus tahu itu tadi, makanya saya katakan dari awal, kita harus tahu bagaimana adil dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa, jangan paksa diri. Jangan sampai. Tuhan tidak ingin kita menderita loh. Dia tidak ingin kita stres yang bodoh. Dia tidak ingin kita sakit. Enggak, dia tidak mau. Jadi jadilah adil dengan dirimu. Cintailah dirimu supaya kamu bisa mencintai Tuhan, bisa mencintai sesama. Jadi mungkin hanya itu tanggapan untuk tadi bukan pertanyaan juga sih, sharing tadi itu. Terima kasih untuk sharingnya. Itu aja. Gitu Romo. Betul, bagus, tapi salib bukan untuk nggak ada yang suruh, tetapi pikulah karena Allah aku mau melakukan itu ya. Oke, Ri. Silakan. Baik, terima kasih Romo, Risa. Mungkin ada yang lain yang mau juga men-sharingkan cerita mengenai ketidakadilan atau yang memang sedang dihadapi, atau mungkin juga pertanyaan akan situasi yang tidak adil. Boleh silahkan disampaikan di sini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Tidak ada yang salah, karena ini sharing, menyampaikan saja. Kalau susah untuk menyampaikan, bertanya juga bisa. Tuh, nanya aja juga boleh. Bu Riri, Ya Bu Pri. saya hanya pengen mengaku bahwa saya kalau melihat ketidakadilan yang ada di sekitar kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Misalnya ada pembagian bantuan sosial harusnya untuk orang-orang yang tidak mampu, tetapi justru yang berebut orang-orang yang kelihatannya sudah mampu. Terus misalnya ada subsidi BBM untuk orang-orang yang kurang mampu, tetapi lebih banyak orang yang mampu yang menikmati. Ya, Tetapi melihat seperti itu, saya nggak bisa apa-apa. Terus harusnya seperti apa? Harusnya bagaimana, Romo? Apa yang harus saya lakukan? Karena menurut ukuran diri saya, sepertinya nggak bisa apa-apa gitu, Romo. Itu saja, Romo. Ya, terima kasih. Kita semua bisa berbuat sesuatu. Walaupun kadangkala kita ingin membuat sesuatu yang besar. Dan seperti saya bilang tadi, jangan paksa diri. Buat sesuatu yang bisa kita buat. Contohnya tadi Ibu mengatakan itu. Ibu bisa melihat itu
mengatakan itu karena melihat kan bahwa kok kenapa dia nggak ada, kenapa dia yang terima ya bantuannya, kenapa bukan yang lain. Nah, ini bisa saja langsung bicara dengan orangnya, hal yang kecil ya. Atau kalau yang soal BBM naik, tidak usah melakukan sesuatu yang besar, bicara dengan anak contohnya, dengan cucu, tidak usah cari sesuatu yang wow. Mungkin itu bukan kapasitasnya ibu untuk lakukan itu, tapi ibu bisa memulai dengan yang dekat ibu. Jadi dengan yang dekat itu siapa yang di sekitar kita. Saya juga yakin dan percaya doa itu tidak akan sia-sia. Bisa juga bawa itu dalam doa supaya ada perubahan atau supaya bisa menjadi lebih baik. Saya pikir ibu bisa buat sesuatu. Hanya mungkin ibu punya kemauan untuk buat sesuatu yang lebih besar dari yang sebenarnya ibu sudah buat, sehingga tapi tidak ada perubahan. Namun perubahan itu kita mulai dari diri sendiri. Untuk orang lain kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuat apa yang kita bisa buat sesuai kemampuan kita. Saya pikir hanya itu yang bisa saya tanggapi, Bu. Iya. Terima kasih Romo, Bu Pri. Jadi jangan terlalu merasa bersalah juga ya Romo ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya ya. Oke, terima kasih. Iya, jangan terlalu merasa bersalah. Oke, baik. Ini ada suara azan di mana ya? Iya, di rumahku, Bu. Oh, rumah Bu Pri ya. Apakah ada lagi yang mau bertanya atau sharing? Bisa dibuka dulu mic-nya kalau mau ngomong. Enggak ya? Mic-nya buka. Oh, memang lagi teleponnya. Oh, bukan. Sebentar. Saya cari yang bersuara dulu. Enggak kelihatan. Dan aku co-host saja deh, aku juga bisa bantuin. Oke. Thank you. Sambil menunggu, saya mau sharing pengalaman juga. Sharing sederhana. Tadi kan Romo bilang ya, kalau kita mungkin banyak ketidakadilan yang kita tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Karena memang itu bukan kapasitas saya pada saat itu. Kalau mungkin saya bisa dimasukkan dalam kepengurusan misalnya, atau saya ada peran di situ, itu pastinya dengan mudah ya. Tapi kalau saya di luar dari lingkaran itu, ya betul yang Romo bilang, ya sebaiknya apa yang bisa kita lakukan aja. Mungkin sekedar sharing ke cucu, ke suami, ke anak-anak untuk men-sharingkan pemikiran, siapa tahu itu membawa secercah harapan gitu mungkin ya Romo ya. Jadi apa yang kita mampu. Nah, jadi rupanya ketidakadilan itu atau keadilan itu, kalau menurut saya itu perlu kita latih sebenarnya. Kita perlu melatih dari hal yang sangat sederhana sampai nanti yang besar itu Tuhan yang akan berikan kalau memang Tuhan kasih kesempatan gitu. Jadi mungkin yang perlu adalah latihan. Saya mau sharingkan, tadi kan saya antar anak saya ke Depok, antar jemput. Pada saat saya pulang, itu kan rame padat sekali di Depok itu. Tiba-tiba semua pada berhenti. Padahal nggak ada lampu merah. Itu harusnya jalan. Di depan kosong. Akhirnya saya pun berhenti. Dan saya melihat ada seorang ibu yang naik motor. Dia bukannya jadi kita kan arahnya ke sana semua. Dia bukannya ke sana gitu. Dia mau memotong dari kanan, mau memotong, menyalip, menghalangi kita. Dengan muka yang marah. Jadi dia manyun. Dia begini-begini. Gitu. Maksudnya supaya dikasih, maksudnya gitu. Dia gini-gini. Akhirnya semua kan pada takut ngelihat ibu itu dengan monyongnya gitu ya. Yang saya sedih apa? Dia tidak memakai helm. Coba.
dia tidak memakai helm dan dia mau memotong mobil-mobil yang banyak. Akhirnya saya merenung pada saat itu. Apakah saya yang diperlakukan tidak adil, atau dia yang diperlakukan tidak adil? Karena dari gestur tubuh dan wajahnya dia marah, dan marahnya itu menurut saya, gimana sih, bukannya saya dikasih jalan, mana keadilan? Kalau saya bisa bikin bubble, apa sih istilahnya kalau dalam kartun ya, bisa dibilang gitu. Oke, iya. Terus saya bisa ngelihat di sebelah saya juga bingung gitu. Ini orang mau minta keadilan, tapi dia sendiri tidak memakai helm, gitu. Nah, di situ saya juga berpikir, oke, artinya memang betul. Adil itu mungkin apa sih istilahnya, nggak sama menurut orang. Mungkin ternyata orang itu sedang mengejar waktu, atau mungkin anaknya lagi sakit, atau ada sesuatu yang dia harus kejar. Menurut dia, adil dong, kalian semua harus memahami aku. Ya. Beri aku kesempatan ini. Kalian tidak mengerti apa yang aku alami. Kalian tidak adil terhadap aku. Gitu. Jadi, oke. Jadi mungkin seperti itu ya, apa yang dia pikirin. Nah, sementara apa yang kita pikirin? Lu kagak pakai helm, mau menyolong jalan orang. Yang tidak adil siapa? Gitu. Tapi kalau kita bahas, itu tidak ada habis-habisnya. Seperti Romo bilang tadi, ini adalah justru kesempatan. Tadi Romo menjawab pertanyaan Risa itu adalah, ketidakadilan ini adalah kesempatan. Jadi apa yang tadi saya alami sederhana banget, tapi mungkin sering saya alami. Atau ibu-ibu sekalian juga mungkin sering, nggak cuma di jalan tapi di dalam relasi dengan keluarga atau relasi dengan sesama, kita merasa marah, merasa ada sesuatu yang benar menurut kita, tapi tidak benar menurut dia, atau kebalikan. Nah, disinilah saya tuh merasa, Tuhan, aku mau melatih keadilanku. Aku ingin menjadi anak-Mu yang adil dalam kondisi seperti ini. Jadi rupanya ini mengingatkan saya bahwa saya harus berlatih. Itu susah sekali, Romo. Susah. Susah sekali. Bagaimana saya harus mengorbankan diri untuk orang yang tidak benar dari pihak saya. Ya. Karena saya merasa benar dong. Bagaimana saya harus berkorban untuk orang yang tidak benar. Tetapi tema ini, makanya judulnya adalah mencari kebaikan. Karena menurut saya juga kebaikan itu kan, tadi Romo udah bilang, kebaikan itu sudah ada. Kebaikan itu Tuhan yang berikan. Bukan kita yang menciptakan. Tuhan ada roh, tadi Romo bilang, ada roh di dalam hatiku. Jadi aku harus menghidupi roh itu. Tapi aku harus mencarinya. Itu yang berat. Karena apa? Aku harus berkorban. Lepaskan segala yang melekatku. Apa itu? Egois. Mau kasih tahu gua yang benar, lu yang salah. Itu harus dilepas. Itu susah. Tapi bisa saya lakukan, saya yakin adalah karena roh itu ada di dalam saya. Dan apakah saya mengingat belas kasih Allah? Sebenarnya saya berada di motor itu dan Tuhan ada di mobil itu. Sebenarnya saya yang memerlukan belas kasih dan Tuhan yang memberikan belas kasih itu. Jadi sesi yang pertama, carilah Tuhan, itu adalah kunci menurut saya, Romo. Itu adalah kunci bagaimana saya bisa berlatih
untuk melakukan yang sulit ini. Karena saya sudah mendapatkan belas kasih Allah. Saya sudah menerima yang tidak layak saya terima. Saya sudah menjadi orang yang begitu banyak Tuhan beri anugerah, padahal saya nol. Saya tidak berarti apa-apa bagi sesama, apalagi bagi Tuhan. Gitu. Nah, jadi yang saya mau sampaikan adalah inilah kesempatan untuk saya latihan setiap detik. Kapan saja saya melihat ketidakadilan di mata saya, itulah yang tadi Romo bilang, pertanyaan refleksi. Adilkah saya dengan pikiran saya? Adil terhadap siapa? Terhadap Tuhan akhirnya. Bukan terhadap diriku, bukan terhadap orang lain, tapi terhadap Tuhan. Yang pasti tidak adil kalau saya mengikuti kehendak saya. Gitu Romo, jadi terima kasih akhirnya saya bisa merefleksikan kejadian yang baru saja terjadi. Rupanya itu adalah kesempatan saya untuk berlatih menjadi adil di hadapan Tuhan melalui sesama. Terima kasih. Terima kasih. Udah panjang lebar ini, pasti yang lain mau ngomong. Ini kan sambil nunggu. Aku sharing boleh sedikit? Ya, silakan. Banyak juga nggak apa-apa. Enggak, biar menurunkan ketegangan. Idi, emang aku bikin tegang. Enggak, bukan, maksudnya dari awal udah tegang. Oh, kirain gara-gara aku bikin tegang jadi mau mencairkan Terus tegang. dari awal Jadi- berarti saya dong yang bikin tegang. Nah, ayo. Ayo. Salah lagi. Jadi Wah, saya jadi tidak baik, Romo. Ricky mau membuat lebih baik pertemuan ini. Mari. Enggak lah, enggak. Ini Romo, sharing saya Romo ya. Kita harus dulu mencari yang baik dan yang jahat. Dan kita harus menghindari yang jahat. Kita harus memilih yang baik untuk kita cintai. Lalu yang baik itu kita pilih sebagai kehidupan yang akan kita jalani sehari-hari. Sehingga kebaikan itu yang kita ketahui itu menjadi hidup karena kita lakukan. Orang lain merasakan kebaikan kita sehingga kebaikan itu menjadi hidup. Ya. Lalu karena kita lakukan terus-menerus, mungkin dia akan memperbaharui kita secara radikal, sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan, yaitu kebaikan sejati, Tuhan yang maha baik, ya. Di mana jika kita merasakan kehidupan, kebaikan di dalam yang sejati di dalam diri kita, kita akan mendapatkan kehidupan. Karena kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Hingga akhirnya kebaikan itu dapat dengan sendirinya menegakkan keadilan yang akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin begitu aja, Romo. Terima kasih Ricky. Katanya mau bikin sedikit loss. Ini bikin tambah tegang. Saya boleh ya Romo Andi. Silakan. Silakan. Jadi ya Bu Riri, terima kasih. Ya kalau menurut saya sih ya, hidup itu memang pada garis besarnya setelah saya dengar dari awal sampai tadi, itu memang hidup itu harus penuh kesabaran. Apa artinya sabar? Itu kembali lagi cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, untuk sabar dan cinta kasih itu nggak gampang juga, mulai kita proses. Jadi prosesnya itu dengan kita mendekatkan dengan Tuhan, melihat kejadian yang sehari-hari itu menjadi pelajaran kita. Jadi kalau kita sudah bisa mengerti apa artinya kesabaran dan cinta kasih, itu di dalam hidup semua
manusia mungkin ya Romo ya, itu akan damai. Akan damai. Karena kita udah oh ya sudahlah, menerima apa adanya seperti itu. Walaupun kita kadang benar, ataupun kadang kalau kita salah mungkin kita bisa koreksi ya. Jadi memang itulah kuncinya, itu kesabaran, karena itu adalah ajaran cinta kasih dari Tuhan Yesus. Seperti itu Romo. Terima kasih banyak. Terima kasih. Boleh nggak saya komentar Sama-sama. sedikit dari tadi? Silakan Romo. Romo harus mengomentari. Senang malah senang Oh Romo. gitu. Iya. Saya komentar mulai dari yang belakang aja ya. Iya. Memang benar sih, sabar itu sangat penting dalam kehidupan kita. Dan juga dari pengalaman pribadi saya melihat saya yang paling muda di sini ya dari antara kita. Masa sih, kayaknya mudaan saya. Rambut Romo belum putih kok. Rambut kita. Oh iya. Sampai copot satu-satu, Ri. Dia udah bilang. Saya bongkar rahasia. Umur saya 20 tahun dengan 19 tahun pengalaman. Oh, 20 jalan 19. Jadi 39. Tambah 19. Ya. Kesabaran itu memang sangat penting dalam kehidupan keseharian kita. Dan juga kalau bisa, kalau mau mengambil keputusan, itu lebih bagus untuk mengambil keputusan dalam keadaan tenang. Jadi jangan pada saat kita lagi stres, lagi marah buat keputusan. Itu saya pikir perlu dihindari. Dan kalau bisa kasih waktu dengan keputusan untuk mengambil keputusan itu sendiri. Karena mengambil keputusan dalam keadaan tegang, dalam keadaan stres, seringkali tidak membuatkan hasil yang baik. Dan juga tadi tentang bagaimana melihatnya kondisi, apakah si ibu itu tidak adil atau sayanya yang tidak adil karena dia dengan motor. Kadang-kala kita seringkali prejudgment, mengadili orang lain itu lebih mudah daripada diam sejenak dan menunggu, dalam arti sabar tadi itu. Ya, kita seringkali mudah untuk mengadili orang lain, dan itu kecenderungan manusia ya. Itu bukan hanya karena saya sebagai pribadi, tapi itu kecenderungan hampir di setiap manusia. Itu kecenderungan setiap manusia untuk lebih mudah mengadili orang lain atau melihat kelemahan orang lain daripada melihat diri kita sendiri, kelemahan kekurangan kita sendiri. Dan seperti tadi dikatakan bahwa ini memang proses untuk menjadi baik, untuk menemukan yang lebih baik, kebaikan sejati, kata Om Riki, kebaikan sejati itu butuh proses. Kata kitab kebijaksanaan, untuk menjadi bijaksana itu proses. Dan kita perlu makan garam. Garam pengalaman, kita perlu menimba lebih banyak lagi pengalaman. Dan saya pikir kebijaksanaan itu hanya di tangan Tuhan. Kita bisa belajar untuk menjadi lebih bijaksana, menjadi lebih baik, menjadi lebih benar. Tetapi toh pada akhirnya dia sumber kebijaksanaan, dia sumber kebaikan, dia sumber kebenaran. Jadi kita beralih kepada dia, kembali kepada dia. Ya, saya pikir seperti itu untuk mengomentari tadi teman-teman Ibu Om yang sudah men-sharingkan. Terima kasih. Terima kasih. Makan garam pakai nasi enak loh, mau panas-panas gitu nasinya enak. Iya dong. Dulu waktu saya masih ingat, saya dulu masuk biara itu begini ceritanya. Saya dulu kepingin masuk biara itu setelah saya di Jakarta. Kenapa? Bukan karena pada saat itu gimana ya? Saya dulu masuk biara pertama kali pun tidak berpikir untuk menjadi imam. Saya kepinginnya ya mencari pengalaman tadi itu, makan garam. Nah, ternyata di biara itu makan garamnya itu pakai nasi panas dan kadang nasi dingin. Seperti dalam kehidupan keluarga. Jadi saya pikir, ternyata sama aja. Ya udahlah, lanjut aja. Masuk biara. Nggak memilih yang lain ya?
tadi saya bicara tentang kehendak ya. Dalam kehidupan, ini momen terbuka saja, dalam kehidupan pasti selalu ada pertanyaan, bukankah yang A itu lebih baik? Bukankah yang B itu lebih baik? Coba-coba. Saya selalu mengatakan bahwa mungkin itu lebih baik, tapi bukan untuk saya kayaknya. Nah, itu saya juga dengan teman-teman yang sudah menikah, saya beritahu atau saya sharing ke mereka, mungkin cowok itu lebih ganteng, lebih baik, atau cewek itu lebih baik, lebih cantik, tapi bukan berarti yang ada di sampingmu itu tidak baik dan tidak cantik. Coba cara pandangnya atau cara melihatnya itu diubah. Di matamu itu loh. Saya selalu beritahu mereka, lihat matamu itu yang perlu dikasih kacamata, atau perlu pikiranmu itu yang perlu diperbaiki. Jangan lihat keluar, lihat ke dalam dulu. Itu yang sering saya sharingkan dengan teman-teman seangkatan saya atau yang seumuran dengan saya. Terima kasih Romo tips untuk setianya. Rumput di rumah tetangga lebih indah, Mo. Walaupun, tapi kita tetap harus merubah mindset. Iya. Rumput di rumah tetangga itu lebih indah, tapi itu bukan rumput kita, Bu. Iya, iya, betul. Main perasaan, Bo. Oke. Risa dibuka itunya, Riz, mic-nya. Sekarang saya mau bicara mengenai tema. Tema ini adalah Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Tadi semua yang kita bicarakan adalah ketidakadilan. Ya. Sekarang saya mau masuk ke dalam harapan dong, sumber harapan itu kembali. Walaupun kemarin sudah dibicarakan ibu-ibu yang bab 1, harapan untuk ajaran palsu yang kemarin. Sekarang harapan untuk melawan ketidakadilan. Harapan lagi. Nah, saya mau menyinggung sedikit, semoga ibu terpancing untuk bertanya. Kalau harapan biasanya harusnya banyak yang bertanya, karena semua punya harapan. Oke, gereja, pernikahan, keluarga, serta masyarakat pada umumnya sedang mengalami krisis proporsi, keseimbangan di dalam menghadapi dunia ini yang cukup parah. Tentunya karena pandemi mengakibatkannya bla 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 resesi, dan ini dunia bukan hanya Indonesia. Oke? Banyak yang merasa putus asa. Saya rasa di Belanda juga lebih banyak yang merasa putus asa. Apa yang sangat dibutuhkan? Semua orang pasti setuju, yaitu apa? Harapan. Emang kita butuh banget yang namanya si harapan ini. Tapi kita harus meletakkan sesuatu di bawah harapan untuk mewujudkannya. Apakah sesuatu yang harus kita letakkan di bawah harapan untuk terwujud? Harapan yang kita butuhkan janganlah sekedar keinginan. Tahu kan, keinginan, aduh berharap ini, berharap, tapi cuma sekedar keinginan. Jika kita berharap untuk mempunyai sepatu itu cocok, sepatu yang cocok buat kita, kita berharap, aduh semoga sepatu itu cocok buat kita harus mengukur kaki terlebih dahulu kan. Berapa ukurannya? 38, 39, 40. Setelah kita tahu ukuran kita coba, ini enggak enak. Kita ganti lagi yang 39, ternyata ini enak. Terkabul harapan kita mempunyai sepatu yang cocok. Itu maksud saya. Jika kita berharap untuk menurunkan berat badan, ada baiknya kita juga harus diet dan olahraga. Jadi kuncinya harapan membutuhkan landasan. Apa yang harus kita lakukan agar kita lebih bisa diwujudkan? Ada contohnya. Banyak sekali contohnya. Tetapi di antara lain yang harus kita pentingkan adalah seperti Santo Fransiskus Assisi, dia memohon Tuhan berikan kamu iman, harapan dan kasih. Iman, harapan dan kasih. Dia mohon kepada di depan salib. Apa yang dikatakan Yesus? Dia bilang apa? Bangunlah gerejaku. Gak ada hubungan kali. Nah, jadi disinilah sebenarnya apa yang dikatakan Amos itu tunggu tadi apa ya? Tunggu saya cari dulu ya. Tadi di mana ya? Apa yang diamoskan itu pintu gerbang.
Itulah yang harus kita cari, pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang untuk kepada Allah melalui gereja. Kita nggak boleh tergantung banget, imannya begitu, imamnya begini, imamnya enggak. Kita sebagai awam pun bisa membuat itu semua. Karena apa? Jadi carilah, bencilah yang jahat, carilah yang baik. Terus kemudian apa yang di situ? Tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Jadi pintu gerbang itu adalah benar-benar pintu gerbang kita dan Allah. Itu tadi kenapa saya bilang kuncinya saya, adilkah saya bersama Allah? Kalau saya sudah merasa adil dengan Allah, pasti saya akan lebih adil kepada sesama. Karena apa? Allah itu mencintai sesamanya. Tapi benar, tadi Romo bilang awalnya harus kepada sesama, itu benar banget. Tadi Riri juga bilang susah itu Romo. Kalau tadi Riri ngadepin orang yang kayak tadi, gue bilang goblok banget sih itu orang. Greget banget itu orang. Pasti sumpah serapah yang ada di mulut saya. Sama seperti kalau ada orang jut aja itu si motor. Goblok banget. Nah. Tetapi Riri bilang Riri mau berusaha menjadikan itu menjadi sesuatu apa yang Tuhan mau katakan. Itu susah. Benar. Sama. Allah berbicara dengan Fransiskus. Cara pembaruan tidak akan mudah. Itu kata Yesus sendiri. Cara pembaruan itu tidak akan mudah. Ini akan menuntut banyak pengorbanan, ratapan. Nih, tadi yang terakhir di Amos, ini banyak menuntut ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan. Tuh. Ini banyak pengorbanan seperti yang ditunjukkan dalam kitab Matius. Karena kecillah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan hanya sedikit yang menemukannya. Rupanya Riri udah menemukannya. Saya belum menemukannya itu. Karena kalau saya otomatis, orang gendeng banget sih, udah capek gue segala macam. Salib. Kemarin kita memperingati salib suci. Nah, salib berdiri bertentangan langsung dengan cara-cara dunia. Don't worry. Salib yang kita lihat pasti bertentangan dengan cara dunia. Makanya itulah kita membahas ini begitu indahnya. Allah sumber harapan untuk melawan ketidakadilan. Kalau boleh berbicara ketidakadilan, Yesus mungkin bilang, apa yang lu kasih sama gua udah mati buat lo. Sekarang lu minta terus, doa nggak terjawab, ini nggak. Dan lu lihat sekarang duka cita Maria. Tadi ada teman saya, rosarionya diganti rosaria ini ya. Untuk hari ini apa 7 hari, itu sehari aja cukup. Dia bilang gitu. Oke, thank you ya Riz. Ya, saya kasih itunya duka cita Maria, apa yang dia bilang. Riz, perut gua sakit deh. Setelah setiap duka pertama, duka kedua makin sakit. Wah, ekstasi juga, kamu hebat sekali bisa membayangkan itu terjadi. Jadi yang belum Rosario Duka Cita Maria, yuk kita berikan keadilan buat Bunda Maria. Anaknya loh yang diperkorbankan buat kita. Kita masa sih malas untuk doa Rosario, itu saja. Ya, aku udah kirim lagunya untuk Lady of Sorrow. Itu diiringinlah sama itu untuk membuat suasana supaya benar-benar yuk kita berikan keadilan buat Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat kita dengan cara kita sendiri, dengan apa yang kita bisa jadi, nggak usah lihat-lihat orang, apa yang udah bisa kita kasih Tuhan tersenyum. Cuman itu aja kok untuk firman yang BKSN kedua ini. Begitu Romo. Dan silakan sharing dengan harapan lagi, masih ada waktu Romo. Iya, terima kasih Risa. Harapan sekarang. Ya. Harapan Romo bagaimana di Belanda? Saya mau tanya. Apa yang Romo harapkan? Tanya dong supaya saya bisa ngomong. Ya, sampai bisa tahun ke-6 loh. Sampai bisa dengan bukan karir ya, panggilan imam sebagai imam. Apa yang Romo harapkan? Apakah Romo berharap saya ingin kembali ke Indonesia? Atau saya mau ada di Belanda? Dengan ini justru tantangan buat saya. Bahwa dulu
seminar orang-orang Belanda yang mewartakan agama Katolik di Indonesia. Sekarang saatnya saya berbalik ke Belanda untuk mewartakan kisah ini dengan latar belakang Romo dan tradisi Indonesia yang begitu lekat dengan ketuhanan itu. Ya Romo, satu sebelum saya Romo jawab, saya ke Belanda, yang saya cari pertama kali adalah gereja. Saya sering setiap tahun tuh bisa sekali, tiap tahun saya pasti ke Belanda karena suami saya harus board meeting di sana. Tapi selama sudah 3 tahun ini tidak, karena ditutup ya, karena pandemi. Apa yang saya selalu cari, dan memang saya selalu tinggalnya di Okura, di Amsterdam kota ya, Okura, terus kadangkala di tempat yang Bevenhoven, apa hotel apa tuh Romo yang begitu-begitulah, yang di tengah kota, itu kesukaan saya untuk belanja memang. Tapi saya selalu cari gereja. Jadi kalau saya cari hotel, gerejanya di mana itu dulu. Oh dekat, oh bisa naik ini. Karena saya kan sewa mobil, jadi gampang. Apa yang terjadi Romo? Pernah saya kecewa banget, nggak ada misa. Aduh, saya benar-benar sedih. Itu terjadi hari Minggu Romo. Kalau hari Sabtu saya ngerti lah. Siapa sih Sabtu sore nggak apa-apa lah, nggak ada misa kan itu kan. Ini Sabtu, maaf tidak ada misa. Sampai saya, oh iya pastor, oke, bilang gitu. Terus saya pergi kemana lagi? Hanya saya berlima, umatnya, aduh. Sampai dia bilang, are you from Manila? No, Indonesia. Oh, Indonesia, ya, I know. Itu Romo. Jadi saya bilang, saya bilang, Yesus, kami tahu engkau dari Belanda. Saya dari opa saya yang tahu bahwa itu Yesus ya. Saya tahu ya, karena ya saya nggak gampang kan ngomongnya. Saya tahu Yesus itu dari Romo dari Belanda. Sekarang saya cari Yesus. Nggak ada. Nah, saya tahu Romo berat banget. Saya aja setelah itu saya sedih. Saya bilang, ya Tuhan, apakah engkau ingin menutup semua jalan ini di Nederland atau di Eropa lah pada umumnya, dan nggak Belanda aja memang kan, di London juga sama. Apakah ini yang kau mau? Apakah kau setuju? Aduh, itu Romo. Sekarang apa yang Romo harapkan dari Romo sebagai imam, Romo resesi, susah. Saya tahu di sana Belanda susah. Semakin banyak sekali yang saya lihat di berita. Saya nggak tahu itu betul, tapi melistrik, pengungsi Ukraina, kolektor. Romo kan hidup dari kolektor, nggak dari paus dapat kayak begitu. Apa yang Romo harapkan dari ini, membatasi ketidakadilan ini? Silakan Romo. Waktu saya ke sini, saya dulu datang sebagai frater ya. Mereka bertanya, kamu yakin? Saya beritahu mereka, saya tidak yakin. Saya hanya datang karena saya disuruh. Nah, lalu pertanyaannya, kalau begitu kamu tidak dengan kehendak bebas ke sini. Saya bilang, agak keras Romo, nggak kedengaran. Begitu saya bilang, saya ke sini karena disuruh, terus mereka, kalau begitu bukan dengan kehendak bebas dong. Enggak. Saya melakukannya, saya diminta ke sini, disuruh ke sini, saya mengatakan iya karena saya lakukan itu dengan kehendak bebas. Jadi saya di sini 100%. Apakah saya pernah berpikir untuk balik ke Indonesia? Iya. Saya berpikir untuk balik. Kapan? Saya nggak tahu. Dan apakah itu akan terjadi? Saya nggak tahu. Yang pasti, saya selalu berpikir bahwa mungkin ini bukan tempat saya. Sampai sekarang ya. Pikiran itu ada di kepala saya. Dan saya berpikir Indonesia karena mungkin orang tua saya masih ada. Kalau mereka sudah tidak ada, mungkin saya tidak akan berpikir itu lagi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa harapan saya di Belanda? Harapan itu memang fundamental ya, sangat fundamental ya. Kalau tidak ada harapan itu, saya tidak akan ada di Belanda. Dengan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan saya, diberikan oleh Uskup Haarlem Amsterdam, saya berharap bahwa gereja di Belanda itu tetap hidup.
Kalau soal iman, saya yakin itu ada, hidup. Hanya menggereja itu kadang sudah bukan menjadi pilihan bagi orang-orang yang mengaku diri modern, postmodern, whatever. Namun, dengan keadaan yang banyak orang balik ke gereja atau ke gereja di saat mereka merasa susah, tidak punya pegangan lain, tidak punya harapan, terus mereka baliknya ke gereja karena berpikir bahwa mereka membutuhkan harapan tadi. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa digapai gitu. Mereka butuhkan pegangan dalam hidup. Harapan itu di situ menurut saya. Dan saya sebagai pribadi, saya hanya berharap bahwa kehadiran saya, bahwa kata-kata saya, bahwa apa yang saya buat, yang saya lakukan itu bisa menunjukkan Kristus yang hidup di dalam pribadi saya. Saya selalu mengatakan, Andi jadilah kaki, tangan, mulut dari Tuhan dalam setiap kesempatan. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Seperti tadi sudah sering kali saya dengar, itu proses yang berat, Rom. Iya, kalau enggak berat ya kita tidak melakukan, kita tidak berkumpul bareng hari ini. Karena berat, kita membutuhkan sesama, kita membutuhkan dukungan satu sama lain untuk terus melakukan ini. Jadi hari ini saya bongkar rahasia sekarang menurut perasaan saya. Mungkin kalian berpikir Romo akan memberikan sesuatu kepada saya atau menceritakan sesuatu. Saya mendapat banyak dari kalian. Dari yang diam pun saya lihat wajahnya baik-baik, bagaimana mereka memperhatikan. Tadi saya lihat satu-satu di video itu di sini. Kalian telah membantu saya, memberikan saya seperti apa ya, Andi, mendengar itu sangat penting. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya di sini juga mau berterima kasih kepada kalian, bahwa kalian dengan sharing-sharing kalian, dengan senyum, dengan perhatian yang begitu dalam, saya merasa bahwa saya ternyata berguna. Saya ternyata bisa memberi kehidupan kepada yang lain, membagikan kehidupan. Saya tidak memberi, membagikan kehidupan kepada yang, membagikan iman yang saya miliki, membagikan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Dan saya menerima banyak dari apa yang saya siapkan, dari apa yang saya bagikan. Nah, jadi apa yang saya harapkan di Belanda? Semoga saya bisa menjadi kaki dan tangan Tuhan yang baik dan benar dalam kehidupan keseharian saya di sini. Amin. Dan khususnya untuk kaum muda, karena saya dari Don Bosco, dari Salesian, misi kami itu untuk kaum muda. Dan di sini tantangannya sangat-sangat sulit. Sulit sekali. Karena setiap orang ya seperti itu. Saya tidak mau mengatakannya, tapi seperti itu. Amin. Tadi soal kolekte, di Indonesia kolektenya gede loh. Kami di Belanda ini seperti saya misa di kampung yang paling ujung di Indonesia itu, yang kolektenya mungkin satu kali misa itu 50.000 rupiah, itu sudah sangat banyak. Iya. Saya mau membandingkan seperti itu. Oh. Di sini ya kita harus survive hidupnya. Ya. Jangan berpikir, oh Romo di Belanda asik dong. Enggak, menderita. Saya kalau pulang libur itu, saya kadang iri dengan pastor-pastor di mana saya pergi itu. Enak banget hidup lo. Gua bangun pagi, gua harus cuci, setrika, bersih kamar, apa segala macam. Hidup lo di sini enak. Saya tidak mau membandingkan sebenarnya. Hanya ingin mengatakan kepada saya, itulah tugasmu Andi. Dan saya bahagia melakukannya. Saya suka melakukannya. Dan ya, saya hanya bisa mengatakan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya hari ini, dan berharap besok juga. Jadi kita lihat. Terima kasih. Saya mau menghibur Romo, boleh nggak? Zaman Fransiskus. Mau nyanyi? Enggak, zaman Fransiskus Assisi, Allah sudah berkata kepada Fransiskus, tapi sekarang ternyata Allah berkata kepada Romo Andi. Dia bilang gini, bahwa Yesus ingin gerejanya diperbaiki. Solusi lainnya terletak pada kita semua manusia
yang menemukan cara untuk bekerja sama dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan bertanggung jawab dan tidak akan mengecewakan Romo yang setia kepadanya. Itu kata Allah kepada Fransiskus Assisi. Dan itu dari dulu sampai sekarang tetap ada. Tetap ada ya. Allah sumber harapan makanya. Terima kasih. Terima Kalau kasih. gitu saya boleh kolekte dong ke Paroki Romo kalau 50.000 aja. Silakan kata Romo. Akan sangat bahagia. Tapi lihat aja dulu yang di kiri kanan di sana lebih membutuhkan. 50.000 euro, Riz. Oke, Enggak bener itu. no problem. 50.000 euro banyak gitu. Oh, Kita why bisa not? renovasi gereja itu. Siapa tahu Tuhan pakai Risa, Romo. Amin. Risa itu berusaha untuk adil, Romo. Banyak di sekitarnya yang Ya, ya. By the way, Saya dengar nggak itu bunyi? Selalu satu itu yang dibantu, tapi Karena pandemi Romo saya berusaha apa yang bahkan saya bilang Tuhan mau kasih siapa lagi? Kasih tahu saya. Karena saya Dengar tidak nggak tahu. lonceng gereja? Kenapa? Dengar nggak lonceng gereja? Nggak dengar. Enggak ya, oh karena mungkin saya tutup jendelanya ya. Coba buka Romo. Jam 12 mau? Jam berapa itu? Ya nggak usah bukalah, biarin aja. Karena ini kami 15 menit lagi mau misa. Oke. Oh. Oke, begitu Romo. Jadi Romo datang di dalam melalui Susan di dalam Zoom ini pun saya percaya bahwa Yesus Tuhan punya jalan. Romo, cuman itu aja. Yes. Kenapa jadi terharu ya? Oh ya, oke. Em baca lah. Bentar, Iya, jadi terharu ya. Ya. bentar Jadi ya. kita tutup gimana, Ri? Ya, Romo ya. 15 menit lagi akan misa kan, Romo harus mempersiapkan. Doakan kami ya Romo. Oh, pasti. Kalian juga doakan saya ya. Ingat saya Saya dalam pasti akan doakan Romo. Tapi Don Bosco itu hebat. Saya mendoakannya melalui Don Bosco untuk anak-anak saya. Karena dia anak muda dan dia sampai nyempat ekstasi segala ya Romo ya. Siapa itu Don Bosco pun saya tahu itu siapa. Oh ya? Iya. Saya Tahu apa yang saya doa, saya tahu kisahnya. kecenderungan saya itu, saya dari kami para Salesian itu sering berbicara tentang Don Bosco. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa di belakang dia itu ada yang lebih besar, yaitu Kristus Yesus sendiri. Amin. Itu kan juga saya. Terima kasih. Sampai ketemu nanti sore ya Romo. Sampai ketemu nanti sore. Udah Emang ada janji? Susan. Emang ada janji, San, katanya. Iya sama aku dia sombong. Jam berapa? Enggak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Dan kalau bisa sebelum saya pergi kita doa Salam Maria dulu ya. Oke, yuk sekarang Ri. Tutup ya Ri. Kita doa Salam Maria. Kenapa doa Salam Maria? Karena hari ini adalah Lady of Cita Maria. Ya, Sebelumnya bisa. Romo, terima kasih Ya. banyak atas kesempatannya. Terima kasih atas sharingnya yang membuat kami juga terharu rupanya dan tergerak juga untuk melakukan sesuatu, semoga ya. Paling enggak untuk diri kita sendiri dan keluarga maupun sesama. Dan word has the power to create life. Apa yang disampaikan di sini sudah pasti karena Roh Kuduslah membuat ini berarti berguna bagi kami semua di sini dan juga semoga untuk Romo karena memang Allah lah sumber harapan kita. Selamat berproses untuk Romo dan kita semua, selamat berjuang dan penderitaan perjuangan apapun yang kita rasakan, kita mau satukan juga dengan duka Maria. Romo tolong sekaligus pimpin doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo. Silakan Romo. Mari kita hening sejenak, kita berusaha untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita. Dan kita bersyukur kepadanya untuk kasih dan setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Allah Maha Baik, sumber kehidupan, Allah
Maha Adil, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu, untuk cintamu. Kami mohon berkat-Mu untuk kami semua, keluarga kami masing-masing, anak, suami, istri, cucu mungkin. Tuntun, bimbingilah dan berkatilah mereka semua. Tanamkanlah benih iman-Mu, benih harapan-Mu ke dalam hati mereka, ke dalam hati kami masing-masing. Dan beri kami kekuatan untuk menjadi tangan dan tanda cinta-Mu, tanda kasih-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Kami pasrahkan semuanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita juga berterima kasih, bersyukur kepada Bunda kita Maria untuk dukungan, untuk doa-doanya. Dan kita memohon supaya Bunda Maria selalu mendoakan kita, selalu membimbing kita dengan doa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kasih, Allah sumber pengharapan, sumber keadilan, memberkati kalian semua, anak-anak kalian, keluarga kalian, usaha-usaha kalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita juga ini Terima nanti kasih berdoa Romo. untuk Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Riri. Maaf, Ya. Romo belum Melayani selesai. yang Mbak Hanya Riri. sebentar, mohon maaf, Oke. Romo belum selesai ngomong. Kenapa Romo? kita jangan lupa berdoa. Tadi saya lupa, ada yang sakit tadi itu ya. Lupa saya. Oh iya, Pak Markus dan Pak Markus dan Bu Sanjoyo. Ibu Ning ya. Koning sakit apa? Enggak. Mantunya Bu Ning. Ibu Ning. Makasih ya. Iya. Oh, mantunya. Terima kasih. Maafkan saya karena saya harus segera. Sebentar, Ya. Romo, sebentar, 1-2 detik. Foto. Kita mau foto ya, sebentar, Romo.